salah satu tanda meningkatnya oplah gitu ya, dan terkenanya sifat tahunan itu dimulai dari liputannya Bakri Suratmadja ketika dia memimpin Biro Sifat Tahunan di Bandung. Dia melakukan liputan pengadilan Soekarno dan kawan-kawan dari Agustus sampai Desember 1930 sebanyak 50 edisi atau 50 tulisan gitu ya. Nah, dari situ para pelanggan menjadi bertambah banyak, kemudian iklan-iklan juga bertambah banyak, sehingga pada akhirnya karena begitu jelas, begitu aktual yang disampaikan oleh Sifat Tahunan, sehingga Sifat Tahunan sendiri mendapatkan julukan dari para pelanggan pembaca sebagai si eces. Si eces itu dalam bahasa Sunda artinya yang jelas. Menelusuri jejak pers Indonesia tentu tidak lepas dari berbagai kisah perjuangan penerbitan di daerah. Salah satunya koran Sifat Tahunan. Sifat Tahunan merupakan nama danau atau situ di Pakuan Pajajaran yang digunakan oleh Prabu Siliwangi ketika kecil untuk berlatih bela diri. Menurut Ahmad Atmaja, Sifat Tahunan itu sengaja diambil nama itu untuk menyiasati kalangan penjajah, karena nama tersebut tidak dalam tanda petik tidak vulgar, seperti misalnya ada suara merdeka misalnya, atau suara merdeka kayak seperti gitu. Karena saat Sifat Tahunan mulai terbit itu kan lagi masa-masa mencekam bagi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kemudian konon menurut Ahmad Atmaja itu Sifat Tahunan itu merujuk kepada nama sebuah lubuk ya di Kerajaan Pajajaran. Menurut kepercayaan masyarakat itu barang siapa yang dapat menyelam ke lubuk tersebut dan selamat, itu akan berhasil dalam upaya memerdekakan bangsanya. Sifat Tahunan lahir dari hasil riungan beberapa tokoh paguyuban Pasundan tanggal 25 sampai 26 Desember 1922 di sebuah rumah di Jalan Balong Gede, Bandung. Tahun terbit Sifat Tahunan sampai saat ini masih belum dipastikan. Jika dilihat dari edisi 15 tahun Sifat Tahunan, terbitan perdana bertepatan tanggal 20 April 1923, sedangkan sumber lain menyebutkan edisi perdana Sifat Tahunan terbit tanggal 1 Juli 1924. Tokohnya diantaranya adalah Bakri Suratmadja, Sutisna Senjaya, dan Ahmad Atmaja. Sutisna sebagai redaktur, Bakri sebagai pimpinan redaksi, dan Ahmad Atmaja merupakan Ketua Paguyuban Pasundan Tasikmalaya. Pada pertemuan tersebut ya dibicarakan antara lain mengenai penerbitan surat kabar sebagai organ atau sebagai berkala yang diterbitkan oleh organisasi Paguyuban Pasundan, karena pada masa itu tahun 1922 atau 1923 itu bisa dikatakan jarang sekali berkala Sunda yang terbit. Sebelumnya ada diantaranya surat kabar Pajajaran dan surat kabar Siliwangi yang keduanya berafiliasi dengan Paguyuban Pasundan tetapi sudah tidak terbit lagi.
Kemudian secara implementasinya, koran atau surat kabar sifat tahunan itu mulai diterbitkan pada 1 Juli 1924, tetapi menurut beberapa versi itu bahkan sampai sekarang masih mengakui bahwa sifat tahunan diterbitkan pada 20 April 1923. Selama 3 bulan pertama, sifat tahunan terbit di Tasikmalaya. Dengan modal pas-pasan, sifat tahunan terbit juga. Dengan militansi Bakri Suratmaja yang melakukan propaganda race atau perjalanan propaganda selama 16 hari keliling Jawa Barat untuk mencari aspirasi, inspirasi, dan pelanggan baru, akhirnya sifat tahunan terus berkembang. Dari terbit mingguan, 2 mingguan, dan kemudian menjadi harian. Kalau dari sisi waktu itu kan dari 1 Juli 1924 dan terakhir terbit itu sebagai diterbitkan di Tasikmalaya itu 7 November 1931 setelah menjadi harian. Ini edisi Tasik, ini edisi 9 Desember 1924, nomor 21. Nah ini yang menarik, sejak awal itu ditulisnya sifat tahunan dipisah, tetapi kemudian itu disatukan. Sampai terakhir terbit itu terus disatukan, asalnya sifat tahunan. Ini juga berpengaruh pada inisial yang digunakan. Pada awalnya yang digunakan SP, tetapi kemudian berubah menjadi SIP. Singkatnya SIP. Sifat tahunan tetap sifat tahunan, tapi singkatnya semula SP karena sifat tahunannya dipisah menjadi SIP. Banyak juga informasi yang ditayangkan, dimuat di sifat tahunan sejak di edisi Tasik. Itu terutama mengenai, karena ini terbitan Paguyuban Pasundan cabang Tasikmalaya, banyak kegiatan yang berkaitan dengan, banyak berita yang berkaitan dengan kegiatan Paguyuban Pasundan secara umum maupun khususnya Paguyuban Pasundan cabang Tasikmalaya secara khusus. Jadi tapi banyak juga berita-berita yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Makanya ada rubrik namanya Indonesia atau Indonesia, kemudian luareun Indonesia atau luareun Indonesia. Jadi luareun itu dari luar Indonesia gitu ya. Terus ada rubrik juga untuk misalnya semacam pojok itu ada TPP Rahawu yang ditulis oleh Sutisna Senjaya. Kemudian ada juga rubrik implik-implik yang berisi mengenai cerita bersambung. Jadi yang edisi pertama itu, yang edisi tahun awal itu terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Sunda. Bakri itu mulai mengadakan perjalanan dari Garut, lalu dari Tasikmalaya ke Garut, lalu ke Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Batavia, Purwakarta, Cirebon, dan Kuningan ini sejak 23 Desember 1929, dan dia melaporkan catatan perjalanan itu dalam sifat tahunan. Ini secara maraton dengan judul tulisan oleh-oleh itu dari edisi nomor 6 8 Januari 1930 sampai nomor 15 18 Januari 1930. Jadi ada tulisan yang bersambung gitu, menceritakan pengalaman Bakri itu mempropagandakan pentingnya sifat tahunan. Pada awal 1931, sifat tahunan pindah ke Bandung. Sejak saat itu, sifat tahunan mendapat dukungan penuh dari pengurus besar Paguyuban Pasundan. Awalnya bertempat di percetakan Pengharapan di Oude Kerkhofweg, Bancau, kemudian pindah ke Grote Postweg atau Jalan Asia Afrika
Sementara yang di Tasikmalaya itu kepemimpinan redaksinya itu ada semacam kekeliruan mungkin karena A.S. Tanuwireja ini pernah memunculkan gagasan dan ini juga disepakati oleh redaksi dan direksi Sifat Tahunan untuk mengadakan yang disebut dengan PON 10.000 atau penggalangan dana 10.000 gulden dalam kerangka untuk mendirikan percetakan atau membeli percetakan karena saat itu Sifat Tahunan belum punya percetakan sendiri. Nah, tapi dalam perjalanannya tadi sudah sebutkan itu terjadi semacam kekeliruan sehingga atau misunderstanding disebutnya di ini atau kesalahpahaman sehingga menyebabkan pengurus besar Pasundan itu memutuskan untuk mengambil alih Sifat Tahunan untuk dibawa pindah ke Bandung meskipun tidak serta-merta dipindahkan ke Bandung gitu. Ada prosesnya dulu. Itu dipindahkan ke Bandung sejak 9 November 1931. Nah, sebelumnya itu sejak 1930 masih ada di Tasik dan statusnya sudah ada di bawah pengurus besar. Namun secara praktik itu baru 9 November 1931 dan hari itu mulai diterbitkan di Bandung. Menjadi media komunikasi paguyuban Pasundan, Sifat Tahunan mendapat imbas dari nama besar Otto Iskandardinata sebagai pemimpin paguyuban saat itu. Berkembangnya Sifat Tahunan bukan berarti tidak pernah ada masalah. Otto Iskandardinata jelas sangat berpengaruh terhadap Sifat Tahunan karena beliau menjadi direktur Sifat Tahunan yang mengatur diantaranya seperti susunan redaksi ya. Misalnya itu kentara ketika Bakri itu ditahan di penjara selama 3 bulan di Sukamiskin, itu keputusannya untuk mengganti sementara pemimpin redaksi oleh Muhammad Kudi itu ditandatangani atau diumumkan oleh direktur yaitu Otto Iskandardinata. Kemudian juga waktu itu kan Otto Iskandardinata menjadi anggota Poksrat. Anggota Poksrat itu anggota Dewan Rakyat, kalau sekarang DPR RI ya. Nah, apa-apa saja yang menjadi bahan ceramah, menjadi bahan masukan kepada pemerintah di hadapan Poksrat itu dimuat di dalam Sifat Tahunan. Terutama setelah diterjemahkan umumnya dari bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Ada juga yang versi langsung dari bahasa Belanda dimuat di Sifat Tahunan. Tapi yang sangat menarik sebenarnya dari Otto Iskandardinata itu memperlakukan Sifat Tahunan itu bisa dikatakan sebagai amunisi. Jadi dia memperhatikan betul konten yang dimuat di Sifat Tahunan, terutama isu-isu yang berkembang di masyarakat. Itu banyak isu-isu yang kemudian diangkat oleh Otto Iskandardinata di Poksrat setelah dia membaca atau menyimak pemberitaan di Sifat Tahunan. Perjalanan karir Bakri Suratmadja bersama Sifat Tahunan tidak berjalan mulus. Beberapa kali ia harus berurusan dengan hukum atau kena delik pers karena tulisannya. Karena tulisannya yang berjudul Insinyur Soekarno yang dimuat Sifat Tahunan tanggal 5 Januari 1934 membuatnya harus dipenjara selama 3 bulan. Namun ketika bebas dari penjara, dia langsung mengundurkan diri sebagai pimpinan Sifat Tahunan. Nah, ini saya lihat persisnya titik mangsanya ya. Ini karena ini ada delik pers yang terjadi tanggal 5 Januari 1934 akibat pemuatan artikel yang berjudul Insinyur Soekarno. Ini ditulis oleh orang yang bernama samaran Hasbi pada edisi 29 September 1934.
Itu, nah dari situ Bakri itu diajukan ke pengadilan itu beberapa kali sidang itu, sehingga divonis 3 bulan penjara itu pada 22 Februari 1935 dan itu dibebaskan tanggal 23 Mei 1935. Nah, setelah itu sempat kembali menjabat sebagai pemimpin redaksi, tapi sebentar. Itu sampai 29 Agustus 1935. Dari situ dia mengundurkan diri. Sebelumnya pada tahun 1933, Bakri Suratmadja turut menjadi pendiri Organisasi Persatuan Jurnalis Indonesia atau PERDI di kota Solo. Sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu dari 11 perintis pers Indonesia. Pada tahun 1936, Sifat Tahunan mempunyai percetakan sendiri setelah sebelumnya berpindah-pindah percetakan sejak 1924 sampai 1942. Jadi 1 Juli 1924 sampai 28 Desember 1929 dicetak oleh Drukri Sukapura di Tasikmalaya. Kemudian dari 2 Januari 30 hingga 31 Agustus 1933 dicetak oleh Drukri Galunggung di Tasikmalaya. Dan ketika pindah dari Sifat Tahunan pindah dari Tasik ke Bandung, itu percetakannya juga ikut, padahal bukan milik Sifat Tahunan, tapi juga turut pindah. Nah, kemudian sejak 1933 hingga 31 Juli 1936 Sifat Tahunan dicetak oleh Drukri Cahya Pasundan. Kalau tadi yang Drukri Galunggung itu kemudian dibeli oleh Koran Pemandangan, itu dibawa ke Jakarta. Nah, kemudian ini Drukri Cahya Pasundan juga pada akhirnya juga dijual juga pada akhirnya oleh pemiliknya, namanya Ili Sasmita. Kemudian sejak 1 Agustus 1936 Pagungan Pasundan membelikan percetakan yang sebelumnya ada di Bandung, namanya percetakan Pangharapan atau Drukri Pangharapan. Sebelumnya memang ada di situ di Bandung, tapi bukan milik Pagungan Pasundan. Koran ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1939 dengan peresmian gedung Sifat Tahunan di Jalan Dalem Kaum. Salah satu tanda meningkatnya oplah gitu ya, dan terkenalnya Sifat Tahunan itu dimulai dari liputannya Bakri Suratmadja ketika dia memimpin Biro Sifat Tahunan di Bandung. Dia melakukan liputan pengadilan Soekarno dan kawan-kawan dari Agustus sampai Desember 1930 sebanyak 50 edisi atau 50 tulisan gitu ya. Nah, dari situ para pelanggan menjadi bertambah banyak, kemudian iklan-iklan juga bertambah banyak, sehingga pada akhirnya karena begitu jelas, begitu begitu aktual yang disampaikan oleh Sifat Tahunan, sehingga Sifat Tahunan sendiri mendapatkan julukan dari para pelanggan pembaca sebagai si eces. Si eces itu dalam bahasa Sunda artinya yang jelas, si jelas gitu. Karena jelas menyampaikan berita yang terjadi. Juga Sifat Tahunan itu diupayakan oleh Paguyuban Pasundan untuk mempunyai gedung sendiri. Itu dulu disebutnya di Jalan Moskwe, di jalan, kalau sekarang
dalam kaum kayaknya, di dalam kaum di situ ada bangunan besar di situ dibuatkan ininya, dan di gambarnya itu kalau tidak salah rancangan gambarnya sendiri dibuat oleh Insinyur Muhammad Noh yang dulunya pernah jadi penjabat direktur Sifat Tahunan. Itu ada di koran Sifat Tahunan, ada ininya rancangan gedungnya sendiri, denah atau rancangan arsitekturnya ada dimuat. Namun kejayaannya mulai runtuh pada tahun 1942 semenjak Jepang masuk ke Indonesia. 9 Maret 1942, Sifat Tahunan hanya terbit setengah halaman. Tahun 42 ketika Jepang masuk, sebenarnya mula-mula ada gagasan untuk menyatukan atau fusi Sifat Tahunan dengan surat kabar yang juga diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan tetapi dalam bahasa Indonesia, namanya Koran Sepakat. Itu terbit juga di Bandung, tetapi nampaknya tidak terjadi. Karena apa? Karena pada akhirnya Jepang memutuskan untuk melebur semua koran yang terbit di Bandung, baik dalam bahasa Sunda maupun Indonesia, menjadi satu koran yang disebut dengan Cahaya. Itu terbit tahun 42. Itu juga pemimpin umumnya adalah Oto Iskandar-Dinata. Dan pada akhirnya kemudian Muhammad Kurdi juga menjadi pemimpin redaksi di situ, di Cahaya. Karena sebelumnya Muhammad Kurdi setelah fase Bakri mengundurkan diri, diganti oleh Muhammad Kurdi sebagai pemimpin redaksi Sifat Tahunan. Pada tahun 1963, Sifat Tahunan mendapat surat izin terbit dari Menteri Penerangan. 2 tahun setelahnya, 1965, baru mendapatkan surat izin pembagian kertas. Sifat Tahunan itu mulai diterbitkan lagi pada tahun 1950, tetapi keadaannya sudah begitu menurun karena pada fase pendudukan Jepang tahun 42, kemudian disusul dengan masa revolusi kemerdekaan dari tahun 45 sampai tahun 49, itu keadaan publikasi dalam bahasa Sunda agak semakin menurun. Jadi intinya kehilangan banyak pembaca dan orientasinya kan sudah ke Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Intinya sudah kehilangan pembaca dan masyarakat sudah belum terbiasa lagi untuk membaca koran gitu. Dan ini kemudian terus bertahan sampai tahun 60-an juga semakin menurun. 60-an ini bertahan sampai tahun 67, dikatakan itu dalam ensiklopedi Sunda itu karena harga kertas naik, kemudian iklan jarang, pembaca langganan kurang, itu makanya semakin hidupnya Sifat Tahunan jadi sangat kempis, kembang kempis, jadi sulit berhidup gitu ya, sulit berkembang. Sehingga pada akhirnya tahun 71 dinyatakan tidak terbit. Tapi di sisi lain tahun 75 pernah ada upaya yang dilakukan oleh Yayasan Jamparing itu untuk melanjutkan penerbitan koran Sifat Tahunan dengan redaksi yang semula memang bergabung dengan Paguyuban Pasundan, dan upaya Yayasan Jamparing ini terus bertahan dari tahun 75 sampai tahun 1987. 87 terakhir terbit. Ya, terakhir terbit. Sifat Tahunan terakhir terbit tahun 1987 dan menjadi surat kabar berbahasa Sunda
yang pernah terbit dengan usia terpanjang di Jawa Barat. Dengan mempelajari dan merawat sejarah sifat tahunan, kita dapat turut serta mencintai dan menjaga budaya bangsa. Tumbuhnya kesadaran orang Sunda untuk berbangsa ya, nasionalisme. Jadi bisa disebutkan seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Atmaja, adalah sifat tahun ini obor pergerakan. Jadi memang sifat tahun ini sebagai media ya Pak, media untuk penyemai benih-benih pengetahuan mengenai keindonesiaan terutama gitu ya. Itu memang sangat kentara, misalnya seperti itu di tulisan-tulisan Bakri Suratmaja itu banyak tulisan-tulisannya mengandung kata bangsa, kebangsaan, bangsa dan lain-lain. Itu sangat kentara gitu. Dan satu lagi mengenai kesundaan. Kesundaan itu dalam pengertian karena berkaitan erat dengan tujuan dari Paguyuban Pasundan secara umum, yaitu memajukan bangsa dan bahasa Sunda. Itu sangat kentara juga. Yang diinginkan oleh sifat tahunan dan sekaligus mencerminkan tujuan dari Paguyuban Pasundan adalah Sunda yang sundul, Sunda yang luas pemikirannya, wawasannya luas gitu. Tidak Sunda-Sundak. Sunda-Sundak itu pemikirannya sempit. Nah, itu juga sangat tercermin di situ di sifat tahunan.